tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa upaya kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali buat saya dan kita semua, hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Tanggal berapa? Muharram sekarang tanggal 7 masuk tanggal 7 ya. Tanggal 9-nya hari tapi dengerin apa yang tanggal 10-nya jadi mengulang kembali apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalu shalat ba'da al-fardhidah shalatul lail. Seutama-utamanya yaitu puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa Muharram. Puasa di bulan Ramadan itu wajib apa sunnah? Wajib. Yang bilang sunnah salah. Dulu ada salah satu jemaah kita, dia tekun puasa sunnah untuk pengobatan penyakitnya. Tapi kalau puasa wajib kendor. Ini kembali. Karena ketika puasa sunnahnya betul buat kesehatan, dapat dari gurunya. Puasa Ramadannya kata saya dari warung sampai dimakan lagi. Itu kembali ke kesalahan dulu. Gurunya nggak salah, dia salah. Jadi afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutamanya setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemarin saya sampaikan Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud puasa Muharram itu adalah di tanggal 10-nya, yaitu nanti jatuh pada hari Selasa. Kata Imam Al-Qurtubi menyebutkan tidak di tanggal 10, mulai dari awal 1 Muharram kemarin hari Senin, kemudian masuk sampai nanti di penghujung akhir Muharram. Tetapi itu hanya pendapat dari beberapa ulama. Yang dicontohkan tadi adalah puasa di tanggal 10-nya yaitu di bulan Muharram nanti di hari Selasa. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Madinah, kemudian orang-orang itu sedang berpuasa, sedang bergembira. Ditanyakan, kenapa kalian bergembira? Karena hari ini kita sedang merayakan kegembiraan daripada hari besar, ini hari agung, hari bagi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, orang Yahudi dan Nasrani dia juga puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau tahun depan jumpa lagi dengan umur, maka kita akan berpuasa di hari ke-9-nya, diawali di hari 9. Untuk apa? Untuk menyelisihi daripada puasa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang berpuasa di tanggal 10. Jadi tahun depannya Rasulullah punya rencana, tetapi keburu Rasulullah wafat. Jadi tidak melaksanakan di puasa tanggal 9-nya, tapi ada amanat. Kalau tahun depan kita ada umur, maka kita akan berpuasa di tanggal 9, kemudian di tanggal 10-nya, supaya menjadi dari perbuatan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian fadilahnya kita sampaikan kemarin, orang yang berpuasa di bulan Muharram 1 hari saja di tanggal 10-nya itu ya, karena Nabi pernah katakan tanggal 10-nya itu yaitu kafir salatil madiyah, hadisnya sahih, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Kita punya dosa apa enggak? Banyak. Yang punya dosa langsung, yang punya dosa langsung banyak, hampir semuanya punya dosa kecil, apalagi. Maka adanya puasa sunnah itu bukan salatil madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, itu perkara di antaranya dosa-dosa di biasa. Apa aja dosa-dosa itu? Ya, mata bongsam dia. Nah, silakan. Tapi dosa mubadi kok ini. Dosa-dosanya bahaya ya. Bahaya pakai talas kan. Ada ayam pakai
diringankan, kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpuasalah kita semua ya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian senang, dalam hadis lain, kalau kalian senang untuk berpuasa, maka berpuasalah. Kalau kalian tidak senang, tidak mengapa. Ada hadis begitu. Baiklah, tasummu falyasummu, falyasummu. Kalau kalian senang berpuasa, puasa. Kalau tidak senang, tidak mengapa untuk tidak puasa. Asalkan jangan nyinyir, jangan benci sunnahnya. Itu yang jadi mana? Masalah mau puasa, mau puasa, apa-apa. Tapi kalau kita punya waktu, kesempatan, sehat, lahir batin, lebih baik puasa. Apalagi dimulai dari hari Senin. Maka hari Senin itu kalau kita berpuasa, maka insya Allah akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Yang kedua adalah berpuasa sunnah, yaitu Senin Kamis. Jadi dapat dua keutamaan. Maka hari daripada keutamaan itu. Kenapa di tanggal 10? Ada apa di tanggal 10? Kalau kita banyak baca tentang apa peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram itu, di antaranya itu pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam berjumpa dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Yang pernah haji itu ada Jabal Rahmah kan, di ada apa ada Jabal Rahmah itu terjadi pertemuannya di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Enggak ketemu dalam satu riwayat 40 tahun, dalam riwayat yang lain 300 tahun. Enggak ketemu. Akhirnya diketemukan kembali di padang Arafah di Jabal Rahmah di tanggal 10 Muharram. Baru berkembang biak punya anak dan lain sebagainya di tanggal 10 Muharram. Kalau orang Jawa disebutnya dengan apa? Suro. Suro itu bahasa Arab Asyuro 10. Kunci keris asli keris awet dicuci. Kalau ke 10 langsung jangan lupa. Kunci keris. Orang-orang yang punya apa namanya? Punya Islam kejawen begitu akan memperlakukan hal ini. Dia punya benda keramat dicuci di malam Syuro. Punya benda keramat kan? Punya kan? Boleh. Yang salah. Ya, seperti itu. Jadi pertama Nabi Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa di tanggal 10 Muharram. Bayangkan perkara kelirunya Nabi Adam ketika makan buah uli karena godaan Siti Hawa, akhirnya kenikmatan surga itu hilang, harus berada di dalam dunia dengan pakaian tidak berpakaian. Di surga itu berpakaian, diturunkan ke alam dunia tidak berpakaian. Kita cucu anak Nabi Adam maksiat berpakaian, tapi tetap ketika selesai bermaksiat pakaian tetap ada. Nabi Adam taubatnya diterima hanya di kota suci Mekah, enggak di Indonesia, enggak di Irak, di kota suci Mekah. Taubatnya Nabi Adam itu diterima. Kita umat Nabi dimanapun berada, tempatnya itu baik. Kalau dia taubat yang insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak harus pergi ke kota suci Mekah. Nabi Adam berbuat keliru dipisahkan dengan istrinya. Kita umat Nabi berbuat keliru tidak dipisahkan oleh pasangan kita, tetap sama dengan pasangan kita. Itulah yang membuat iri Nabi Adam dengan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 450 tahun dalam doa Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku dirinya sebagai yang pernah berbuat zalim. 450
dalam salah satu riwayat, dalam riwayat yang lain 100 tahun doa demikian, malu mukanya menengadahkan ke atas, tapi doanya menunggu belum diampuni dosa-dosa Allah. Ketika teringat apa? Ketika Nabi Adam itu diciptakan, tertulis di singgasana Allah itu antara tulisan Allah dengan Muhammad. Allah Muhammad. Maka teringat Nabi Adam, siapa makhluk yang namanya bisa bersanding dengan nama Allah? Ialah makhluk yang diutamakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Allah dalam bila kita dengan Allah berhati Muhammad Firli, ya Allah dengan kebenaran dan Allah Muhammad, maka ampuni dosa saya. Maka dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dosa pengen masuk surga. Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan dari surga, digoda oleh istrinya perempuan. Maka perempuan itu bisa jadi kompor saat ini bagi kehidupan seorang suami. Wanita yang tidak memiliki iman akhlak yang baik bisa menjadi kompor bagi suaminya, provokator. Yang kemarin kejadian, mungkin kalau bapak-bapak update di berita tentang seseorang yang halamannya itu dipakai oleh tetangganya untuk tahlilan, ya, punya halaman, tapi tetangganya itu orang tuanya itu tidak banyak jumlahnya dari mana-mana, bawa motor, parkir motornya di tetangganya sebelah dengan halamannya. Tidak terima yang punya halaman, karena kami dipakai untuk parkir. Padahal tetangga yang lagi berdua ini pernah menyampaikan jangan parkir motor di tetangga saya yang punya halaman. Tapi kan tidak semua yang takziah itu tahu. Itu kami bisa. Akhirnya kan apa? Yang punya halaman ini datang ke rumah yang lagi berjumpa, orang marah. Itu di video itu di orang-orang segala macam. Yang provokasi siapa? Istrinya di belakang. Tahu bahasanya Jawa itu, tapi ada kemarin transitnya. Pokoknya intinya udah bacok aja bacok. Diambil itu oleh istrinya, diberikan ke suaminya. Suaminya ambil goloknya, kemudian lari di WhatsApp. Ternyata yaitu luka dan segala macam, bawa ke rumah sakit, dan yang bacoknya itu sadar, kemudian dipergadi sama polisi. Ternyata istrinya itu cuma mau menakut-nakutin bacok aja, tapi dalam keadaan seperti itu nggak bisa bercanda. Akhirnya dua-duanya itu kan siapa? Itulah. Kalau apa? Kalau pakai ini siapa? Matiin. Itu di apa? Di shooting di video ini sampai dibacoknya pun di hadapan orang tua bapaknya yang korban, yang diberita itu ibunya. Itulah hati-hati dengan ya wanita bisa jadi provokator. Itulah kenapa Nabi Adam digoda oleh Siti Hawa, akhirnya mempan untuk bisa memakan buah duri, akhirnya keluar daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Yunus keluar dari ikan nun, ya. Itu di tanggal 10 Muharram. Doanya Nabi Yunus apa itu? Selama 40 hari di perut ikan nun. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yaitu Allah, Maha Suci Allah. Ini sesungguhnya saya kuntu minadh dhalimin, adalah orang-orang yang berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu doa yang ringkas yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi wasallam 40 hari di dalam perut ikan nun, kemudian keluar ikan nun itu memuntahkan ke tepian pantai di tanggal 10 Muharram. Dan ternyata kalimat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata praktisi dukun ya yang
perbuatan yang goib-goib, salah satu penangkalnya doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena apa? Itu penyembahan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya sampaikan? Pernah ada yang mengatakan demikian, seorang dukun praktisi supernatural yang biasa itu menyantet orang, yang profesinya itu untuk mengeluh orang, bayarannya sampai 20-30 juta tergantung pesanan bagaimana santetnya, ya, bagaimana yang harus dikirimnya. Ternyata kata dukun ini, supernatural ini, orang pintar ini, salah satu yang bikin dia sulit, bikin dia gagal adalah ketika ada orang yang ditargetkan untuk disantet, kemudian orang itu punya zikir, zikirnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngirim tuyul, ngirim santet, ngirim telur dan lain sebagainya, itu kembali kepada dirinya itu. Dia mengatakan itu datang itu anak buahnya pada benjol, tuyulnya pada benjol, yang lainnya pada benjol, pada bawah segala. Kenapa? Orang awam dibilang yang menjawabkan zikir la ilaha illa anta subhanaka itu tidak mempan, apalagi orang yang ahli ibadah. Itu yang sebenarnya orang awam, asal sekarang atau asal lagi 3 hari yang lalu, dulu sekarang sesuatu tentang itu. Apalagi orang model-model orang yang ahli ibadah, yang benar-benar lisannya selalu berasal dengan menyebut nama Allah, tidak pernah tinggal salat berjamaah, bikinnya itu maka tidak akan mempan sama sekali. Ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata dukun. Ya. Dan itu benar, zikir itu adalah penangkal. Banyak zikir yang lainnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah dan sebagainya. Tetapi testimoni dari seorang supernatural itu adalah tentang kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar dari Allah Yunus dari perut ikan Nur itu selama 40 hari dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Allah dan banyak lagi deh. Nabi Allah Ibrahim selamat dari api dibakar selama 40 hari itu, ya, di tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Ayub sembuh daripada penyakit kulitnya itu, yaitu di tanggal 10 Muharram. Dan banyak Nabi Musa selamat dari perjalanan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal 10 Muharram. Maka kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak daripada kalian untuk Musa, yaitu apa? Berhak untuk berpuasa di hari kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani berpuasa. Maka kita ambil keutamaan, insya Allah panjang umur sehat walafiat, bisa berpuasa di hari ke-9-nya dahulu, di hari ke-9-nya, kemudian di hari ke-10-nya untuk berpuasa. Niatnya nawaitu shauma sunnah Muharram. Saya berniat puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Mau ngapain insyaallah? Dulu. Silakan mau minum haus. Ya, kemudian. Bebas ya, kenapa saya memang untuk diri saya dan kita semua untuk menyampaikan kebaikan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi saat ini, mengingatkan kita, karena seringkali kan kita nggak tahu, bahkan mungkin lupa atau memang nggak tahu, ya kan? Kalau nggak diingatkan kita nggak tahu. Maka senang buat saya adalah mengingatkan saya juga, kita semua, oh ini bulan Muharram, oh nanti tanggal 10 Muharram hari sekian, oh fadilahnya demikian, supaya kita sebagai seorang muslim itu tahu esensi setiap kejadian peristiwa yang terjadi dan keutamaan di dalamnya.
Kemudian di dalam hadis Jibril itu disebutkan, ya, dalam hadis Jibril disebutkan, kewajiban kita sebagai seorang mukallaf mencari ilmu itu, yaitu dengan ilmu yang tiga yang wajib, yang bagi mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf dengan mukallaf beda. Kalau ini tahu, ya? Mukallaf orang masuk Islam. Mukallaf, ini tahu kan? Alaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Mukallaf al-aqil wal balik, yaitu orang yang berakal, orang yang balik, yaitu orang yang sudah dibebani dengan syariat. Kita ini semua mukallaf. Tidak sholat, dosa. Orang yang belum balik, tidak sholat, pahala itu buat siapa? Buat orang tuanya. Jangan kalah sama Torik haji, dia baru 2 bulan berhaji, ya Torik. Ya, Torik 2 bulan berhaji, ya, masih di kandungan, umur 2 bulan di kandungan udah haji, karena masih berangkat haji. Kewajiban haji itu udah balik. Kalau belum balik kan kewajiban, karena semuanya ada syariat, ya umroh, pakai fisik, dia tahu pakai fisik. Torik 2 bulan di kandungan. Kalau kita semua dia berangkat, ini kalau yang update status, update video tahu nih masalah ini, ya. Jadi mukallaf yang sudah dibebani dengan syariat, kita semua sudah dibebani. Maka yang harus kita pelajari bagi seorang mukallaf yang penting dari ilmu itu adalah yang pertama adalah ilmu tauhid. Ya kita ini belajar ilmu tauhid. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala, hakikat dirinya. Kita belajar ilmu tauhid, ada guru kita yaitu Kitab Syari, belajar tentang ilmu tauhid. Itu biasanya pakai kitab Al-Hikam, itu Al-Qailah itu. Ya, walaupun yang kayaknya agak tinggi, kurang memahami, ya. Itu rata-rata tauhid itu seperti itu, supaya kita mengenal Allah lebih kuat lagi, tauhid kita, mantap lagi tauhid kita. Maka bagi kita seorang mukallaf itu wajib mempelajari ilmu tauhid. Tauhid yang pertama, tauhid, supaya mantap cuk di hati kita, di ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua ilmu fikih. Yang kedua ilmu fikih, ilmu tentang ibadah. Bagaimana ibadah yang baik maka terangkum dalam ilmu fikih. Bagaimana sholat yang baik, sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, ada dalam ilmu fikih. Al-fiqhu al-fahmu. Itu fikih artinya dalam bahasa al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu adalah paham. Supaya kita belajar fikih itu paham bagaimana ibadahnya Nabi. Kata Nabi kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sahabat melihat Nabi. Ya, maka ada orang yang sholatnya itu naruh tangannya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Itu semua kita sebut-sebutnya. Tapi selama ini belum ada yang di sini. Ya. Ada. Pasti semuanya ada yang di bawah pusat itu Imam Hanafi. Kemudian di atas itu Imam Syafi'i. Di atasnya lagi Imam Malik. Ya. Di bawah itu Imam Hambal. Dan di situ yang kontemporer itu sangat ada yang seperti itu. Jadi semuanya itu yang perkara lama tangan itu adalah perkara sunnah. Ada yang kadang-kadang kalau kita menanyakan kata seperti itu, ada yang datang cuma takbiratul ihram aja. Allahu Akbar. Kagak begini. Allahu Akbar.
Yang begini itu Imam Malik. Allah Akbar, Imam Malik. Ada seperti itu. Ya, gitu. Tapi semuanya sepakat kalau tanya persoalan naruh di mana. Maka sahabat menyertai sholat. Kemudian tabi'in melihat sahabat sholat. Tabi'in melihat tabi'in sholat. Kita melihat siapa sholat? Hah? Kita melihat Ustaz. Kita lihat guru sholat, ya kan? Gurunya lagi, gurunya Dulu Nabi ketika mendapatkan perintah sholat dari malaikat Jibril, ya, diajarkan sholat oleh Jibril, ya, diajarkan sholat. Nabi kan tanya tuh, kenapa kamu dijahatin? Kenapa duhur silent? Kenapa subuh yang semangatnya cuma 2 rakaat? Kok nggak 4 rakaat? Nabi kan tanya dengan malaikat Jibril. Sekarang zaman kita, Ustaz ditanya, kenapa subuh 2 rakaat, Ustaz? Kenapa subuh itu suaranya dijahatin? Kenapa? Bisa itu 4 rakaat, 2 rakaat, karena itu dijahatin dan sebagainya. Itu kritis sekarang. Dulu ketika Nabi diajarkan Jibril sholat, Nabi bersolat. Bagaimana mengikuti Jibril sholat? Ya, sekarang dia lagi zamannya ditanya sama umatnya, muridnya, daripada murid-murid dulu itu. Kenapa Ustaz kok sholatnya 2 rakaat subuh dan semangat? Boleh 4 rakaat? Boleh. Bisa nggak? Bisa ditolak subuhnya. Semangat balik-balik, iya. Tapi ini baku, tahu TV. Dalam ilmu sholat itu TV. Pokoknya subuh 2 rakaat. Yang pertama, yang kedua itu bacanya dijaharin. Duhurnya juga 4 rakaat. Kok kita lagi 2 rakaat ini dan kita udah tamu bisa, kita harus sampai dulu. Gitu. Kemudian di kosong, jamak kosong. Dulu Jibril dari Nabi ikut adik Samina Muhammad. Sekarang apa? Protes Samina protes, ya. Kita dengerin tapi protes. Ya begitu ya. Kenapa bedanya? Ya itulah. Karena Nabi juga dalam hadis itu akan datang satu zaman itu nanti umat itu akan lebih banyak bertanya ketimbang melaksanakan, seperti pada kaum yang terdahulu yang pernah Allah musnahkan, yaitu kaum terdahulunya banyak nanya daripada banyak bekerja. Bagaimana itu? Ilmu fikih wajib kita belajar, gurunya ada, usaha kawan belajar. Bagaimana? Ketika kita menemukan satu guru yang belajar kita ilmu fikih, kemudian ketemu guru lain beda dengan apa yang kita pernah dengar dari guru yang lain, jangan kita salahkan guru yang satu. Jangan. Ilmu itu luas. Ya, di sini sampai sederhana misalnya, kok ada mulut, ada tak mulut, ya kan? Itu kan persoalan sunnah. Yang mulut silakan, yang tak mulut silakan. Jadi semakin orang itu luas pemahamannya, semakin dia akan sedikit untuk bertanya-nya, dia lebih banyak mengerjakannya, lebih luas hatinya untuk menerima. Maka yang kedua adalah belajar ilmu fikih. Yang ketiga belajar ilmu tauhid. Tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak. Ya, bagaimana berakhlak, bagaimana berdasar. Imam Malik itu belajar akhlak lebih lama ketimbang belajar ilmunya. 30 tahun kalau nggak salah belajar ilmu akhlak, belajar adab, tetapi belajar ilmu tentang fikihnya itu hanya 6 tahun. Lebih banyak belajar ilmu adab, karena al-adab fawqal ilmi. Adab akhlak itu di atas ilmu. Ada sebagian orang demikian. Orang beradab walaupun dia tidak berilmu, kalau dia berakhlak berkalimah, maka akan
anggota dewan, ya, berantem mulu, korupsi dan sebagainya. Kita orang-orang pinter duduk di kursi dewan, tapi karena ada anak yang nggak ada, benar kata Gus Dur, seperti taman kanak-kanak. Jadi adab adab itu di atas ini. Kita beradab berakhlakul karimah, muamalah. Maka kata ulama lebih susah hablum bin anas ketimbang hablum bin Allah. Lebih susah muamalah kepada manusia ketimbang muamalah kepada Allah. Kita punya dosa sama Allah, akhlak kita gak baik sama Allah, ninggalin sholat, kagak puasa, maka kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah diampuni, diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya punya salah sama Pak Haji, hubungan antar sesama manusia, kalau Pak Haji belum meridhoi, belum memberikan halalnya atas perbuatan saya, maka selamanya saya tidak akan bisa mendapatkan ampunan. Jadi hablum bin anas harus ada dua. Temui orang yang dulu yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, maka dihalalkan, baru kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, orang yang sudah kita zalimi sudah meninggal. Nah itu pertanyaannya. Kenapa? Udah meninggal Pak Ustaz? Ya. Langkah pertama, kata ulama, datangi keluarganya. Karena dulu saya pernah berbuat dolim kepada almarhum, saya mohon ampun terhadap almarhum. Di mana kuburannya? Kalau dikasih tahu, datangi kuburannya, ziarahi kuburannya, maka doakan almarhum itu yang kita sudah itu. Seperti itu. Seperti kita pun punya hutang, ya. Selama hutang itu tidak dibayar, sujud sampai kita begitu tidak, tapi hutang tidak dibayar, maka dia berhalang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajib kalau kita yang pelajari ada pertama tadi ilmu apa Pak? Tauhid. Kedua, ini ketiga itu bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dan jujur. Pak Fendi. Didik apa tersendiri, untuk didik tidak ada pengajian khusus tapi yang menerapkan didik. Ini bagaimana itu? Ilmu akhlak itu ilmu tersendiri. Maka tadi kan disampaikan tiga yang harus pelajari: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu tersendiri. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW yang dicontohkan? Ya. Kalau fikih kan seputar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi akhlak itu lebih kepada muamalah kehidupan kita sehari-hari kepada sahabat, kawan, tetangga dan sebagainya. Contoh, Nabi dengan kita beda, pasti beda. Kalau dipanggil saya, Soleh, pasti nengok kan? Yang nengoknya, ini manggil saya. Soleh, saya pasti nengok. Ayo lagi. Yang nengok cuma kepalanya doang. Tapi kalau Nabi ketika dipanggil ya Rasulullah, yang nengok semuanya. Ya, itu Pak Haji dipanggil semuanya nengok. Kepalanya doang kan? Nengok. Ada apa kan gitu ya? Tapi kalau Nabi dipanggil, ya Rasulullah, dia langsung menghadap semuanya. Itu contoh kecil. Yang kedua, kita orang ketimuran punya santun. Ya, ketika menunjuk barang kepada tetangga teman kita, Haji misalnya, Haji, misalnya yang saya, bisa yang mana? Yang ini saya kasih contoh ya, nanti bisa menilai. Haji nanya ke saya, yang mana Ustaz? Yang ini, yang ini, yang ini. Lihat deh,
ya. Ini akhlak. Dan yang lagi, tanya lagi ke saya. Ustaz, Yang mana gitu? Haji Soleh, Ya, gelasnya yang mana gitu? Gelasnya yang mana? Gelasnya yang mana? minumannya yang mana? Ya, minumannya yang mana? Lagi. Lagi. Haji, minumannya yang mana ini? Minumannya mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang lagi. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini baik atau tidak? Kurang? Baik. Ketika begini, baik. Itu ada ketimuran kita. Tapi yang dicontohkan Nabi yang mana? Ustaz, minumannya yang mana? Nabi. Ustaz, minumannya mana? Oh, yang mana? Ini contoh sederhananya. Ketika bertanya minumannya yang mana? Ketika menunjukkan sesuatu yang mana? Nabi nggak pernah nggak pernah begini. Tapi doa. Ketika yang pertama Nabi dipanggil, nggak pernah nengok kepalanya aja, nengok semuanya. Padahal tahu yang panggil Nabi siapa di belakang, karena Nabi bisa melihat yang di belakang itu seperti melihat di arah depan. Tapi yang ditengok sama Nabi Semuanya itu di tempat saya di Asam Rekes ada dipanggil semuanya badannya, namanya Pak Iwan. Itu karena apa? Karena ada perang pulang. Terus saya dipanggil Pak Iwan. Nah, semuanya itu karena perang. Jadi apakah itu ilmunya tersendiri? Ya, tersendiri. Kalau fikih bicara tentang syariat ibadah, sholat, puasa, wajib dan sebagainya, tetapi akhlak itu adalah bagaimana kita berakhlak, beradab dengan tetangga, sahabat dan lain sebagainya. Ya, kewajiban kita berbuat baik. Tidak wajib kita memproklamirkan kita orang baik. Wajibnya kita menebar kebaikan, tapi bukan menjadikan diri kita adalah orang yang baik di mata bapak-bapak semua. Wah, saya paling baik. Kalau udah ada paling-paling, itu sumber penyakit. Oh, wa'alaikum salam. Tadi Insya Allah. maka kalau mau bagaimana tahu akhlak Nabi, bagaimana tahu sifat Nabi, bagaimana tahu ciri-ciri wajah Nabi, perilaku Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah penyerangan umat Nabi itu disebutkan bagaimana halus Nabi itu yang kita kotaknya itu, bagaimana rambut Rasulullah yang hanya sampai sini, kemudian kita bagaimana Rasulullah itu kalau tinggi enggak pendek enggak, tapi kalau ketika kumpul dengan sahabat itu Rasulullah yang paling tinggi kelihatannya. Kumpul dengan sahabat yang sedang berdiri, tapi Rasulullah kelihatan yang paling tinggi. Padahal Ya nggak tinggi nggak pendek, nggak tinggi nggak pendek, tapi ketika kumpul dengan sahabat kelihatannya paling tinggi. Nah, maka baca kitab Syama'il Muhammadiyah Tirmidzi itu bagaimana akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah, wajah Rasulullah dan sebagainya. Itu akhlak tersendiri. Yang tahu orang itu baik atau tidak adalah kerabat, teman, tetangga kita. Wah, Pak Haidar itu orang yang baik. Yang menyebut siapa? Tetangganya. Makasna. Wah, Makasna orang baik. Yang menyebut siapa? Pak Haidar itu. Nah, itu yang saling menyebutkan. Karena saling merasakan dia dapat madhor apa manfaatnya dan saling bertetanggaan. Berbuatnya wajib berbuat kebaikan, tapi tidak boleh merasa diri paling baik. Nanti tetangga yang akan tahu kerabat dan sebagainya. Lagi, ya, lagi tadi.
Rasulullah dullani ala amalin fa idza hakamtu bihi dakhala jannah. Ya Rasulullah, berikan saya satu amalan ya, kalau saya tegakkan amalan itu saya bisa masuk surga. Kata Nabi, kun muhsina, jadilah orang baik. Kemudian pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, kaifa a'rafu annani muhsinun? Bagaimana saya tahu kalau saya orang baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya tetangga kamu, tanya teman kamu, tanya kerabat kamu. Fa idza kunta muslimun maka kamu muslimun. Kalau tetanggamu, kerabatmu, temanmu, sahabatmu, kawanmu mengatakan kamu itu orang baik, maka kamu sesungguhnya adalah orang baik. Fa idza kunta musliman maka kamu muslimun. Kalau tetanggamu, kerabatmu, sahabatmu, temanmu itu mengatakan kamu itu orang baik, maka benar kamu itu bukan orang baik. Nanti dia merasakan madharat dan manfaatnya, yaitu tetangganya, kerabatnya, temannya. Maka cari teman yang baik supaya jadi orang baik. Ya, itu sebetulnya. Dalam maksudnya, mudah-mudahan ada manfaatnya yang sebaiknya. Dari kan banyak. Ya, ya kita baca kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah.